Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini saya akan membuat sedikit tutorial tentang pengenalan hosting dan cPanel. Apa itu cPanel? cPanel adalah suatu tool yang biasanya sudah tersedia di dalam penyediaan layanan hosting yang kita sewa. Untuk saya sendiri, saya sudah memiliki domain, ya. Tentunya untuk sebuah hosting harus memiliki domain dulu. Untuk membuat domain itu nanti akan saya buatkan video terpisah, dan ini adalah tampilan utama daripada layanan hosting saya dengan domain Atik Wara My ID. Nah, untuk Atik Wara My ID ini sendiri, ini biasa dinamakan dengan top level domain. Ya, ini adalah namanya top level domain. Kemudian Atik Wara ini adalah second level domain atau domain level 2-nya. Kemudian nanti ada namanya domain level 3. Nah, domain level 3 ini yang nanti akan kita bahas, yang sering kita pakai, yaitu sering disebut dengan subdomain. Oke, kita langsung saja masuk ke dalam cPanel. Ini ada login to cPanel. Tetapi apabila teman-teman lupa menu ini atau lupa dengan alamat ini, teman-teman bisa langsung blok saja domainnya, kemudian dipastekan di underscore, kemudian tambahin lagi dengan 2083 atau 2084, ya, hatikwara.myid titik 2 2083. Maka biasanya nanti kita akan masuk ke dalam cPanel layanan hosting kita ini. Oke, kita masuk saja ke dalam cPanel, ya. Ini cPanel saya. Nah, di dalam cPanel ini ada beberapa menu, ya, yaitu pada bagian atas ini. Ini namanya adalah navigasi bar. Ada tombol pencaharian, kemudian ada akun kita, ya, untuk mengubah bahasa, gaya pembayaran, mengupgrade layanan, itu ada di bagian atas. Kemudian ada yang namanya menu bar sebelah kiri, ini menu bar sebelah kiri. Kemudian ada menu bar sebelah kanan, ini menu bar sebelah kanan, ya, berisi tentang penggunaan disk kita, bandwidth, domain, subdomain, itu ada di sebelah kanan. Kemudian pada tengah menu ini adalah menu-menu yang nanti yang sering akan kita pakai. Ini untuk mengcustomize-nya silakan jadi tekan plus minus, ya. Kemudian kita juga bisa menyusun menu mana yang yang sering kita pakai. Misalnya metrik mau saya pindah ke atas, ya, ini bisa dipindah. Oke, setelah kita masuk ke dalam cPanel, pertama yang wajib kita ketahui itu adalah pembuatan subdomain. Subdomain. Nah, ini subdomain. Subdomain sendiri itu berada di menu domain, ya, di menu domain, ya. Kita buka aja subdomain, ya. Saya sudah punya subdomain. Nah, subdomain ini kita tulis saja, misalnya kita tulis alite, ya, alit. Kemudian ini ada domain yang kita pakai, dia akan di-value. Kemudian untuk access routingnya, route dokumennya, itu kita arahkan ke public HTML. Ya, kita arahkan ke public HTML. Ini ada public HTML. Kita kasih saja slash. Ini slash. Diakhiri dengan nama alit. Ya. Jadi seperti ini pembuatannya. Kalau sudah, itu silakan diklik tombol buat. Ada beberapa hosting yang sudah menuliskan public HTML, tetapi ada juga hosting yang harus
diketikkan secara manual. Nah, pengaturannya ini secara defaultnya ada, tetapi nanti kita akan bahas di video selanjutnya. Ya, ini contoh, ya, ini contoh eh, layanan hosting yang mana layanan tersebut sudah mengarahkan dokumen root-nya ke public HTML. Ini public HTML. Jadi kalau tidak ada, ini kan berhasil, alit ketik wara my ID telah dibuat. Jadi kalau sudah berhasil, nanti akan timbul subdomainnya, ini alit yang kita buat tadi. alit.my.id. Nah, alit inilah yang dinamakan dengan domain level 3. Subdomain yang kita buat nanti akan tampil di file manager di public HTML. Nah, semua aplikasi yang kita online kan nanti akan masuk ke dalam public HTML. Ya, ini alit tadi. Oke. Itulah fungsi daripada subdomain ya. Jadi yang pertama wajib kita ketahui dalam layanan hosting yang pertama adalah subdomain ya. Setelah berhasil membuat subdomain, bagaimana caranya? Kita lanjut ke nomor 2 yaitu MySQL. MySQL sendiri itu berada di menu database ya. Di menu database MySQL. Ya nih, database MySQL. Nah, di dalam database MySQL, kita akan diminta membuat database baru. Ya, silakan dibuat aja databasenya. Saya buat ARD, buat database. Sorry, karena ARD sudah ada. Sorry. Ya, saya buat database database AAAA. Ya, kalau berhasil nanti akan ada notifikasi menambahkan database Atikwara AAA telah berhasil. Setelah berhasil membuat database, kita membuat usernya. Ya, usernya samakan saja. Kata sandinya beri kata sandi. Oke. Kemudian klik buat buat pengguna. Jika berhasil nanti akan ada yang namanya notifikasi. Selanjutnya, setelah kita membuat database, membuat pengguna, usernya, kemudian kita tambah lagi pengguna ke database. Itu kita klik tambah. Ya, jangan lupa. Sorry, saya mundur dulu. Jangan lupa memilih database dan user. Ya, saya tadi membuat database AAA dan user AAA. Jadi jangan sampai salah pilih. Klik tombol tambah. Kemudian centang semua hak. Buat perubahan. Oke. Kalau sudah, silakan kembali. Perhatikan baik-baik. Maka data kita sudah masuk. Database kita artik AAA. Ukurannya, pengguna yang berhak. Ya, ini penggunanya, usernya. Ini tindakannya. Dan ada tombol hapus. Oke. Itulah sedikit tentang pembuatan database, user, kemudian hak akses. Itu ada di MySQL. Selanjutnya adalah PHP. Ya, kita kembali lagi ke menu utama cPanel. Untuk PHP juga sama, terletak di menu database. Ya, jadi kita klik kanan saja, open, new tab, ya PHP MyAdmin. Dan ini adalah tampilan dari PHP MyAdmin. Database yang kita buat tadi itu akan tampil di PHP MyAdmin. Tadi kita membuat database Ratikwara
ratik war AAAA, maka nanti akan ada database di ratik war AAA. Nah, kita klik saja ini ya. Jadi nanti SQL, backup SQL nanti akan kita pindahkan ke sini atau kita import. Jadi nanti kita klik tombol import. Klik tombol import, pilih file yang akan kita upload, kemudian kalau sudah nanti baru klik tombol go. Nah, setelah video ini nanti kita akan mencoba mengonlinekan aplikasi kartu pelajar yang sebelumnya sudah kita buat melalui Exam app. Jadi nanti kartu pelajar yang ada di Exam app akan kita onlinekan melalui layanan web hosting. Oke, ini adalah PHP MyAdmin. Selanjutnya adalah PHP Selector. Ya, PHP Selector itu ada di menu perangkat lunak. Ya, ada di perangkat lunak. PHP Selector. PHP Selector. Gunanya PHP Selector ini adalah kita bisa menentukan versi PHP defaultnya. Karena setiap aplikasi yang memiliki PHP itu versinya berbeda-beda. Ada yang menggunakan versi 56, 72, ya 7.0. Jadi nanti disinilah kita mengatur PHP selektornya tergantung daripada PHP yang digunakan oleh aplikasi tersebut. Ya ini, saya PHP-nya. Nah, selanjutnya setelah PHP itu ada yang namanya adalah multi PHP. Nah, multi PHP sendiri ini adalah agar aplikasi-aplikasi yang kita jalankan itu tidak bentrok. Misalnya aplikasi ARD berjalan di PHP 7.6. Kemudian PHP kemudian ARD berjalan di PHP bukan ARD, e-learning berjalan di PHP 5.6. Maka nanti kita akan mengaturnya di sini. Jadi gunanya multi PHP, jadi aplikasi-aplikasi yang berbeda PHP itu bisa berjalan dalam waktu yang bersamaan tanpa harus kita mengubah di PHP Selector. Tetapi ada beberapa layanan hosting yang tidak melengkapi layanan mereka dengan multi PHP, ya, dengan multi PHP. Sorry, ya PHP itu versinya cuma 7.3. Ya, sorry tadi saya salah bilang 7.6. Yang betul adalah 7.3 yang tersedia di hosting saya. Ini adalah gunanya multi PHP. Terus bagaimana kalau seandainya layanan kita tidak memiliki multi PHP? Bagaimana cara mengakalinya? Nanti akan dibuatkan lagi video terpisah, yaitu nanti kita akan menggunakan dengan file .htaccess. Nanti kita akan menggunakan file tersebut. Jadi ini hanya pengenalan menu-menu wajib yang kita ketahui dalam mengonlinekan aplikasi. Selanjutnya yang keenam adalah yang perlu kita ketahui adalah file manager. Ya, kita kembali lagi ke menu utama. File manager itu ada di menu file, ya, di pengelolaan file, ya. Ini ada di terakhir saya buat. Nah, domain yang kita buat, ya, subdomain yang kita buat di sini nanti akan tampil di public HTML, ya. Ini menu saya, anggaplah ini seperti My Document atau My Computer di komputer kita. Semua data yang dibuat pada subdomain itu akan tampil di public HTML. Nih, tadi saya buat subdomainnya, ya. Alit. Nah, nih Alit tadi. Nah, apa yang saya buat di sini akan tampil di sini.
Nah, disinilah nanti tempat kita untuk mengupload aplikasi-aplikasinya. Ya, setelah aktif di Alit, nanti ada tombol unggah di sini. Kemudian nanti kita akan unggah aplikasi yang akan dihostingkan. Oke, ini saja pengenalan singkat dari saya. Ya, mohon maaf jika ada salah-salah penjelasan. Saya juga masih belajar dalam mengonlinekan aplikasi melalui layanan web hosting. Jika nanti misalnya ada seputar pertanyaan tentang menu-menu cPanel, itu bisa bertanya di dalam grup. Jadi, menu-menu yang wajib kita ketahui untuk mengonlinekan suatu aplikasi melalui layanan web hosting, yang pertama adalah subdomain, MySQL, PHP, PHP Selector, Multi PHP, dan File Manager. Oke, silakan teman-teman like video ini jika suka. Jika tidak, silakan dislike. Kemudian silakan juga teman-teman like channel-channel teman saya, Pak Fauzan Ulum, Pak Gunawan Wangata, dan Pak Edi Riswandi. Ya, sekian dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.